Menurut apa namanya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Anton Channel. Salam sahabat Anton dari Sabang sampai Merauke. Di video kali ini Anton akan bercerita atau berbincang-bincang atau ngobrol di kampung halaman Jalawastu yang tempat atau lokasi keberadaannya di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan. Anton sendiri pun selalu mengingatkan, jangan lupa selalu share, like di bawah ini, subscribe atau aktifkan loncengnya. Sebelumnya Anton mau ketemu narasumbernya ataupun pemuda atau penduduk pribumi sendiri. Nah, dia sendiri pun kebetulan tugasnya atau dia seni budaya. Belum masuk ke Jalawastu sebelumnya udah izin. Beliau ini namanya Pak Tanto, Pak Tanto atau Sutanto, sendiri panggilannya Pak Tanto. Jangan kemana-mana guys, atau sahabat Anton Channel, simak terus videonya, ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Anton Channel anak rantau. Di video kali ini Anton berada di Kabupaten Brebes atau lokasinya lebih tepatnya di Kampung Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan. Kebetulan di sebelah kiri Anton ini bersama penduduk pribumi ataupun selaku ketua budaya dan seni di Jalawastu. Sebelum Anton berbicara lebih lanjut atau ngobrol, seperti apa Kampung Jalawastu ini, hendaknya Anton berkenalan lebih dahulu. Boleh kenalan nggak Mas? Boleh. Boleh. Ya. Soalnya kalau tak kenal maka tak sayang, itu kata pepatah orang dulu. Mari kita dengerin nih, simak terus videonya, jangan kemana-mana. Punten namanya siapa? Nama asli Sutanto, terus panggilan Tanto. Nama aslinya Sutanto, Iya. panggilan sehari-harinya Tanto. Tanto. Sendiri di Jalawastu ini sebagai apa? Yang pastinya kan saya tuh di sini diangkat sebagai bidang seni dan budaya. Jadi untuk kesehari-harian saya ya biasa bercocok tanam atau berdagang. Jadi namanya Sutanto, panggilan sehari-harinya Tanto. Beliau atau Mas Tanto ini sendiri sehari-harinya bisa katakan tani ya, Iya. tani. Terus memegang seni kebudayaan atau seni yang ada di Jalawastu ini. Ya guys, lanjut lagi nih perbincangannya. Sebelumnya gini, banyak nih anak-anak muda atau orang belum tahu tentang seluk-beluk atau sejarah di Jalawastu tersebut kan gitu. Kebetulan posisinya pas ketemu di Jalawastu ini sama jenengan, yang berkaitan dengan seni atau budaya sendiri kan gitu. Iya. Kalau boleh tahu atau yang jenengan tahu, tolong sampaikan yang apa mestinya selagi positif kan gitu. Kita pun tidak merugikan pihak-pihak yang lain atau tempat umum juga kan gitu. Kalau di Jalawastu sendiri ini kenapa kok namanya Jalawastu terus kok ada di dalam hutan ini? Coba ceritanya gimana? Ya kalau menurut apa namanya cerita zaman dulu ya Mas ya. Iya ya. Gitu kan, kalau misalkan saya yang bercerita asli kan saya nggak mungkin orang kemarin ini kan gitu. Saya Ya. juga menurut cerita ataupun cerita ini turunan dari leluhur atau para kepolot kami di sini. Jadi awal ceritanya adanya Jalawastu itu, tahu nggak Jala? Kalau jala ini setahu saya kalau di Jawa ini jaring kali ya. Iya, jaring. Jadi ada seorang laki-laki dulu katanya mau ngambil ikan Ya. gitu. Terus dia itu tuh jalanya ditumpangin di batu gitu. Terus dia langsung bermukim di sini karena mungkin apa namanya dari keelokan ataupun ketentraman di kampung ini, terus dia lama bermukim di sini. Makanya adanya Jalawastu atau nama Jalawastu itu dari jala yang ditumpangin di batu. Awalnya kan jala metu, tapi semakin kesini semakin modern, Ya bisa ya. dikatakan seperti itu kan, langsung dikasih nama Jalawastu. Awalnya jala metu. Jala metu.
metu ini keluar ya. Iya, Berarti gitu. jaring keluar. Iya, Nah, gitu. berarti asal usul jala wastu ini dulu ada orang jala naruh Heeh, di di batu. batu. Iya, heeh, Nah, dulu namanya jala metu, heeh. karena semakin ke depan atau semakin kekinian biar gampangnya Iya, jala wastu gitu ayah. iya, Lebih tepatnya gitu iya, ya. heeh. Oh ya. Nah, terus untuk adat atau keseharian di jala wastu ini penduduknya gimana? Ah? Ya untuk kesehari-harian ya paling kan kalau di sini tuh tani ya mayoritas jagung sama padi gitu. Selain jagung sama padi kayaknya misalkan kan ini Brebes kan katanya kota bawang ya. Ya benar. Tapi kan kalau di sini nggak boleh gitu, Hmm. nggak boleh. Terus kacang kedelai, kacang tanah tuh nggak boleh. Biasanya Hmm. kalau untuk ditanam kesehariannya tuh kacang panjang, terus kacang hijau boleh Hmm. gitu. Berarti di sini penduduknya aktivitasnya sehari-harinya cocok tanam ya, Ya, berladang ya. ya berladang. Nah, itu pun tanaman yang ditanam pun ada istilahnya, ada yang bisa tumbuh, ada yang bisa juga enggak ya. Iya, mm-mm. Salah satunya di sini namanya juga di Brebes, nggak bisa mungkin sama tandur Iya, mm-mm. tanaman bawang tumbuh kan enggak ya. Enggak. Bahkan dari itu juga kan banyak lagi Mas yang apa namanya yang enggak misalkan dari segi peternakan tuh Ya. itu misalkan kerbau, bebek, soang itu nggak boleh di sini. Itu Hmm. sampai kambing putih nggak boleh. Biasanya kan kita di sini kalau ternak tuh kambing Jawa. Kenapa di Jalawastu sendiri ini kok penduduknya memakai istilahnya kok kayu atau papan, terus nggak layaknya orang rumah yang di perumahan atau di kota-kota pakai tembok atau dinding atau genting gitu, kenapa? Ya kan begini. Jadi ini mah pengamatan saya sendiri. Gitu pengamatan bahkan sampai sharing ke orang tua. Ya. Jadi memang seperti itu kata orang tua. Jadi yang diamati sama saya tuh sebenarnya di sini tuh mengajarkan untuk generasi-generasi muda atau penerus. Itu mengajarkan di sini tuh kesederhanaan. Makanya kan dari itu ya Mas kan bisa lihat sendiri ya. Jadi Iya ya. masalah contoh dasarnya kan itu rumah kan begitu adanya dari segi makanan atau konsumsi juga kan ya mungkin kita dari hutan gitu ngambil burung atau lalab-lalaban gitu. Oh iya iya. Berarti bukan istilahnya ada hal tersendiri atau unsur yang lain bukan ya? Ya mungkin bisa jadi ada. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan pakai keramik, pakai bata ataupun genteng, Hmm, semen begitu, iya. kemungkinan besar itu bisa menjadi malapetaka bagi warga kami, Mas. Gitu. Jadi ada bencana, kemungkinan besar itu. Oh seperti Karena itu. tidak diperbolehkan. Gitu. Hmm. Nggak kirain kalau misalkan dipasang dinding nih atau batu pondasi gitu kan, kirain di sini tanahnya nggak cocok, ntar bakal ngulet jadi pecah, jadi rumah ambruk. Jadi bisa diminimalkan pakai sebisa mungkin kayu. Kirain seperti itu, enggak. Enggak. Itu mah karena Hmm. dari nenek moyang kami juga dari pendahulunya itu katanya pemali gitu. Hmm. Jadi pemali itu apa namanya bisa menjadi atau membawa malapetaka dan juga atau bencana begitu. Makanya tidak Hmm. diperbolehkan memakai keramik atau bata, semen, genteng dan sebagainya yang dilarang di sini. Hmm. Nah, lebih tepatnya mungkin seperti ini guys, teman sahabat Anton channel anak rantau. Karena di Jalawastu ini sangat unik dan tempatnya pun sangat asri. Nah, lebih tepatnya mungkin melatih atau mendidik penduduk sendiri untuk bersyukur atau menikmati atau menerima apa yang ada di alam sekeliling kita ini, gitu ya. Iya. Nah, jadi mendidik, melatih atau mengajarkan hidup sederhana atau lebih tepatnya bersyukur. Mungkin seperti itu, sahabat Anton channel anak rantau. Nah, dan ini kan banyak orang nih kadang kurang tahu istilah Jalawastu tersebut ya gitu. Mm. Nah, selain tadi saya udah ngomong jenenge selaku seni budaya di Jalawastu atau penduduk sini sendiri pribumi. Nah, di sini ada adat apa setahun sekali gitu. Kalau di sini yang biasa kita apa namanya di acara setahun sekali itu kan acara adat ngasak atau
sedekah gunung. Jadi itu eh, apa namanya, hajatnya tuh setahun sekali di hari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Iya, Berarti setahun sekali ada acara adat namanya Nasa. ngasak, Nasak. ngasak, Nasang. ngasak ya. Oh, ngasang. Hmm. Nah, kalau karena ini pemukimannya di bawah bukit atau gunung, jadi acara adatnya nasang gitu. Ngasak, Ngasang, ngasak ya, bukan ngasang tuh, ngasak. nasang. Heeh. Ya, tapi kalau di kota kan cenderung biasanya setahun sekali sedekah bumi ya. Iya, sedekah bumi ataupun sedekah laut. Ya, Jadi tergantung. kalau di kami tuh beda-beda Mas. Kalau misalkan kan ini kalau ngasah tuh sedekah gunung. Ya, Kalau sedekah bumi ada. Terus kalau sedekah bumi namanya tuh tutulak kalau bahasa daerah kami di sini. kutulak. Iya. Jadi kita tuh menyiapkan apa namanya eh congcot atau tumpeng. Iya ya. Nah, Terus kan itu terus lauknya pakai bakar ikan asin pepetek kalau bahasa kita tuh. benar sama-sama. Iya. Terus? Ya gitu, terus paling ya bakar tempe gitu. Hmm. Jadi kan itu namanya tutulak tuh kalau mungkin bahasa termasuk nasional apa enggak itu? Apa namanya sedekah bumi kan mayoritas di itu juga kan sedekah bumi ya namanya. Heeh. Kalau di sini kan tutulak. Terus Tutulak ini artinya apa? Tulak balak apa gimana? ya tulak balak terus sama sedekah bumi. Jadi Mm-mm. kalau misalkan kuncinya apa ngikralkan dong, ikral ya. Mm-mm. Itu kan berarti harus dua. Kalau misalkan ini dua faktor tuh. Untuk tulak balak, untuk sedekah bumi. Iya. Gitu. Berarti ada dua versi ya. Iya, dua Satu versi, benar. menyelamatin bumi Iya, biar jauh dari musibah, bencana, semuanya yang hal-hal negatif ya. iya, iya. Nah, satu juga untuk menghilangkan atau wabah penyakit tolak balak gitu, biar nggak sampai masuk ke kampung gitu Iya, ya. iya, heeh. Kurang lebihnya seperti itu kayak. Jadi ini saya dengar-dengar kok ada orang nggak boleh pakai baju merah atau apa kan gitu, atau ada tempat yang sakral sendiri apa gimana? Ya kan kalau misalkan apa, misalkan pakai pakaian warna merah, kalau di kampung mah nggak apa-apa. Tapi kemungkinan besar kalau misalkan ke petilasan atau ke candi naik ke atas tuh, ya mungkin kemungkinan besarnya itu seperti itu. Jadi nggak dibolehkan. Apalagi kalau misalkan pakai jam tangan dari apa namanya kulit tuh, sepatu kulit, dompet kulit, pokoknya yang berbau kulit-kulit tuh nggak boleh. Ah, bisa dijelaskan nggak kenapa ini kok kulit sampai istilahnya sakral gitu, sampai nggak dibolehkan gitu? Bisa dijelaskan nggak? Ya kan ceritanya begini. Gimana? Kenapa di sini apa namanya nggak dibolehkan pakai kambing apa namanya pakai Kulit. kambing putih tuh? Ya. Gitu. Ceritanya ini kan eh makamnya Munding Layani juga kan katanya ada di sini, itu yang pertama. Terus bahkan keturunan-keturunan di sini tuh dari nenek moyang kami keturunan asli dari kunci pertama sampai sekarang Ya. gitu nggak dibolehkan makan makanan yang berkaki empat gitu. Makanya kan kerbau nggak boleh, terus kambing putih nggak boleh gitu. Makanya itu yang pakai serba kulit-kulit itu namanya sepatu ataupun dompet, makanya di sini nggak dibolehkan gitu. Lebih tepatnya berarti binatang yang kakinya 4. Iya. Nah, itu pun yang binatang kulit. Udah pasti kulit binatang aja. Iya. Makanya nggak boleh. Nah, itu guys. Jadi biar nggak salah paham atau menerjemahkan. Ya, kembali lagi sahabat Anton Channel anak rantau. Nah, Anton pun tidak bosan selalu habis bikin video. Barangkali ada kata-kata atau ucapan atau yang tidak memuaskan ataupun tidak berkenan dengan hati Mas Tanto ini selaku seni budaya yang megang di Jalawastu. Nah, Anton sendiri sebagai manusia biasa pun mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia sendiri pun tidak luput atau tidak lupa hilap atau tidak lupa hilang dari kesalahan biasa, kekurangan milik kita, kelebihan milik Allah. Nah, Mas Anton sendiri gimana dengan adanya video ini, jenengan terima nggak?
Ya, saya terima dengan senang hati. Ya, kalau misalkan ada kata-kata atau yang nggak berkenan, jenengan juga memaafkan Anton sendiri nggak? Iya, memaafkan lah. Ya namanya juga kita manusia kan gitu, Iya. ada kurangnya, ada lebihnya kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi istilahnya di sini jenengan nggak ada masalah ya. Nggak ada. Sebelumnya saya pun pamit undur untuk penjelasan atau obrolan tadi. Iya. Ya, ada kurang lebihnya ya itu bisa diselesaikan ke segmen yang berikutnya. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.